400 atau berapa gitu ya. Untung katakanlah untung 400. Itu biasanya 3 hari sekali atau seminggu sekali. Kalau seminggu untung 400, 1 bulan berarti untungnya berapa? 4 kali 4, 1.200.000. Nipis ya. Kalau kita jualan ternyata nipis juga ya. Jangan kira jualan koi itu untungnya banyak, untungnya nipis. Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku. Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Hari ini kita repack. Kita lama sekali nggak bikin konten tentang repack. Repack itu apa? Jadi repack itu adalah ikan yang akan kita kirim, kita packing ulang. Karena sebelum dilakukan pengiriman, itu selalu kita lakukan karantina di dalam kantong. Kenapa? Karena gini alasannya. Kalau ikan dari tempat karantina, ini loh yang paling kelihatan mana ya? Nah, airnya masih keruh. Ini pada saat di karantina itu ikan kemarin bersih ya. Tapi setelah 1 malam di kantong airnya keruh. Terus mana lagi yang bisa kita lihat? Atau berbusa, ada juga yang berbusa, mana ya? Nah ini. Ini airnya berbusa padahal masih berapa jam? Kemarin dari jam 4 sampai sekarang jam 10. Jam 4 sampai jam 10. Berapa jam? Wes, hitung sendiri. Sudah berbusa. Dan pada saat pengiriman itu kalau bisa tidak keruh, tidak berbusa untuk airnya. Jadi air masih tetap celing. Nah, seperti ini. Ini kan berbusa ini. Ini nggak boleh kalau pengiriman airnya berbusa, nggak boleh. Makanya kita kantong dulu 1 malam. Sambil kita lihat kondisinya. Kalau ini bermasalah nanti kita masukkan ke dalam karantina lagi. Kalau ikan ini aman, nanti kita ganti air seperti ini, lalu kita packing ulang. Oke, untuk repacknya sudah selesai. Ada beberapa kantong di sini. Dan ini yang dikirim duluan nanti. Ada kumpai 2 ekor. Kemudian panco bocel dan koromo ini dari ikan lelang. Jadi kita ada lelang di Telegram. Ini ikan-ikan dari lelang. Kalau yang ini kita jualnya bukan di lelang ya. Yang ini kita jualnya di YouTube Wahana Koi Story. Terus yang kirim pagi Harapan Jaya ini kemarin ada ikan cacat kita kirim ya. Jadi ikan cacat ini kemarin cuma ganti biaya karantina aja 100.000. Ada 5 ekor, ukurannya kurang lebih 30 cm ikannya. Nanti akan kita kirim. Jadi hanya bayar 100.000 plus biaya ongkos kirim. Ongkos kirim sama biaya packing. Karena untuk biaya packing itu ada ini kardus. Kardus ada, kita tarik biaya kardus, kemudian sama ongkos kirim. Kantong juga kadang kita tarik kantong, biaya kantong berapa, 1 kantong.
terus kardusnya berapa, karena ini kalau tidak dihitung wah bahaya. Kadang teman-teman itu ada yang hitungannya rugi ya untuk ongkos kirim, karena untuk kantong itu kalau kita hitung mungkin 5.000 ya, satu kantongnya mungkin 5.000, kemudian kardus 15 sampai 20.000 per kardusnya, bahkan ada yang 25.000 untuk kardus besar, itu harganya kurang lebih 25.000 kalau nggak salah ya. Nah ini kalau untuk apa itu namanya, kardus sama plastik itu kurang lebihnya 30 ribuan lah, 30 ribuan. Kalau kita hitung tenaga, bensin juga, jadi itu semua harus dihitung supaya kita nggak rugi. Jadi bukannya kita pelit atau kita medit gitu ya. Untuk biaya ongkos kirim kadang kan ada yang 100.000, ada yang 150, ada yang 200, itu tergantung jarak tempuh kita ke ekspedisi atau ke terminal, stasiun dan sebagainya. Kemudian biaya operasional untuk peralatan packingnya seperti ini. Jadi harus dihitung semua. Jadi ini kalau misal nanti kena biaya mungkin 90.000 di bis atau 80.000 di bis, kita nariknya ke pembeli itu tidak 90.000 atau 100.000. Kita nariknya biayanya 120, 150 gitu ya. Karena kita hitung juga ongkos packingnya, ongkos packing, perjalanan. Karena untuk ikan koi itu untuk para penjual tidak mencari untung yang banyak untuk kelas ikan pasar. Jadi untuk ikan pasar itu adalah ikan yang apa ya, kelasnya B lah, B ke bawah. Jadi kelas B ke bawah itu namanya ikan pasar. Jadi untuk teman-teman yang biasanya apa itu, biasanya kirim ikan, mereka tidak ambil untung banyak untuk penjualan ikan kelas pasar. Kalau untuk kelas eski, high quality, grade A, biasanya mereka ambil untungnya agak tinggi. Jadi bisa free ongkir, bisa ongkirnya hanya ongkirnya saja, tidak ditarik biaya packing, atau bahkan ada yang dikasih bonus. Nah itu adalah trik marketing masing-masing penjual ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang masih baru jualan ikan koi atau pembeli yang masih baru beli ikan koi, masih beli dari satu orang, kemungkinan pernah dikasih free ongkir, pernah dikasih ongkir yang murah dari satu orang, belum aduh kok belepotan aku ngomong, belum pernah beli ke banyak seller, itu mungkin agak heran kalau kita ditarik ongkir yang agak tinggi, ongkir dan packing. Nah ini saya penjelasan untuk ongkir dan packing, karena beda-beda, masing-masing seller itu tidak sama untuk biaya ongkos kirim dan ongkos packing. Kadang dicantumkan harga ikan belum termasuk ongpack. Nah ongpack itu apa sih gitu ya. Ongpack adalah ongkos kirim dan packing, jadi ditarik semuanya, biaya packingnya berapa, ongkos kirimnya berapa. Dan ini masih banyak yang belum paham loh ternyata, antara ongpack, ongkir, dan biaya kirim itu bedanya di mana gitu ya. Kalau kita cuma bilang ongkir, biasanya cuma ongkos kirim saja, packingnya tidak kena. Tapi kalau ongpack, ongkos kirim dan packing, biasanya ongkos kirim plus biaya packing. Kadang juga ada yang bilang ongkir tapi kena biaya packing masuk di sana. Jadi umumnya kalau untuk area Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat yang terjangkau oleh ekspedisi ya, kereta maupun bis, itu biasanya untuk teman-teman yang di Blitar sudah menghitung biaya ongkos kirim dan packingnya. Misal dari bis 90 atau dari kereta 100.000, biasanya ditarik 120 bahkan sampai 150.000. Jadi jangan kaget, mungkin kalau teman-teman kita dari seller ongpacknya bisa sampai 150, itu ambil untungnya di koi sedikit. Tapi kalau ambil untungnya di koi banyak, kita atau bahkan mereka sebagai seller, teman-teman kita bisa kasih diskon di ongkir, bahkan free ongkir gitu ya. Nah, saya penjelasan tentang ongkir gini aja agak muntuk ini. Karena kalau sekarang sih nggak ada ya, kayaknya yang komplain tentang ongkirnya kemahalan itu kayaknya nggak ada. Dulu pernah, mungkin 2 tahun yang lalu, ini ongkirnya kok terlalu tinggi ya. Bahkan
beli tiga box gitu ongkirnya bisa sampai 500.000 gitu ada mungkin. Nah itu mungkin kalau 3 box berarti kan ikan partai, kemungkinan ikan partai, dan ikan partai itu ambil untungnya nggak banyak, mungkin satu ekornya kalau untuk ukuran 20 cm ya 20-25 cm mungkin ambil untungnya 10.000 15.000 per ekor untuk keuntungan para seller. Kalau misal ikan itu ada 50 ekor berarti ya katakanlah penaknya ngitung 10.000 kali 50 untung 500.000 gitu ya, untung 500.000. Terus biaya ongkir dan packing ditanggung oleh pembeli. Nah, untung bersih ke penjual. Nah, penjual untung 500.000 ini masih untuk bayar listrik, operasional, bayar karyawan, dan biaya-biaya operasional lainnya. Jadi untungnya mungkin itu diambil 30% lah dari 500.000. Itu untung bagi penjual, keuntungan bagi penjual. 500.000 dipotong 30%, mungkin tinggal berapa ya? 400 atau berapa gitu ya. Untung katakanlah untung 400. Itu biasanya 3 hari sekali atau seminggu sekali. Kalau seminggu untung 400, 1 bulan berarti untungnya berapa? 4 kali 4 1.200.000. Nipis ya. Kalau kita jualan ternyata nipis juga ya. Jangan kira jualan koi itu untungnya banyak, untungnya nipis. Belum lagi kalau ikan kita trouble, ada yang mati, listrik trouble, ada yang mati. Jadi keuntungan penjual koi itu bukan dari dari ikan pasar yang untungnya nipis. Kalau kita borong dari petani, ikan pasarnya kita jual dengan harga yang murah, kemudian kita biasanya masih dapat grade A, show quality, itu yang kita cari untungnya di sana. Jadi misal yang lainnya laku 100.000, yang show quality ini bisa laku 1-2 juta. Nah, itu keuntungan kita di sana. Dan itu dalam satu ternakan belum tentu ada 1-5 ekor ikan yang eski. Jadi ya gampang-gampang susah untuk pelihara ikan koi. Makanya untuk teman-teman jangan jangan latah untuk berbisnis, karena semua bisnis itu sama, apalagi di ikan hias atau hewan hidup. Karena kita tanggung jawab kepada nyawa, dan nyawa kita nggak bisa nggak bisa ngatur lah. Besok harus hidup sampai 1 bulan, sampai 1 tahun, itu kita nggak bisa. Kalau koi sekarang hidup sehat, besok bisa mati. Jadi resiko terlalu tinggi ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen jualan, pahami dulu resiko untuk karantina ikan koi, karena tidak mudah, karena ini nyawa. Tidak semua ikan pindah air langsung hidup, terutama ikan koi. Pindah air modar, ikan sehat pindah air modar gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk cuap-cuap saya hari ini. Ikan sudah terpacking banyak. Oh iya, yang karantina tadi mana Ki? Ikan gede? Di kumbah nih. Oh, masih belum. Oke, ikan besar ini ada ikan kemarin saya baru dapat dari petani. Harga 250 ribuan ini. Saya ambil 2 ekor 500 ya kemarin. Ada tate goisoa ukuran berapa ya ini? 39. Kemudian soragoi gendrin 45 mungkin ukurannya. Jadi saya kemarin main ke petani, terus ke penjual, ke teman penjual, ada 2 ekor ini kok murah. 2 ekor hanya 500.000 saya ambil. Kalau teman-teman mau ya bolehlah nanti berapa gitu ya. 500. Kok saya ngomong dapatnya berapa sih? Harusnya nggak boleh ya. Penjual koi itu harusnya nggak boleh loh ngomong saya dapat 500.000 2 ekor. Saya jual 1 juta 2 ekor. Wah, nggak boleh itu. Ngawur, waduh, terlanjur keceplosan ya, nggak apa-apa lah. Memang saya dapatnya 250 ya per ekor. Saya dapatnya 500.000 untuk 2 ekor. Biasanya ini saya jual paling 750 lah untuk 2 ekor. Nah, berarti kan saya untung 250.000. Keuntungan 250.000 lah, 50.000 untuk bensin waktu saya ngambil kemarin. Nah, yang 50.000 lagi untuk karantina, biaya karantina. Kemudian yang 50.000 lagi nanti untuk biaya kirim. Berarti saya masih untung 100.000. Oke, gitu cara hitungnya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Tetap alon-alon bawa klakson, dan salam koi untuk
persahabatan. Mohon maaf agak belepotan karena kebanyakan sego pecel hari ini.